Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Ketika kita berbicara perekonomian dalam suatu negara atau perekonomian makro, maka perekonomian tersebut dibangun di atas dua sektor ya. Ada yang namanya sektor real atau fiskal, ada yang namanya sektor moneter atau sektor keuangan gitu ya. Nah, sektor keuangan ini adalah sektor yang berhubungan dengan arus atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga kebijakan sektor keuangan ini ditujukan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat supaya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit gitu ya. Supaya nilai mata uang itu bisa stabil gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sektor real atau sektor nyata atau sektor yang sebenarnya, yaitu sektor yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat gitu ya secara langsung, sehingga bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kebijakan fiskal, maka kebijakan fiskal itu bisa kita katakan sebagai kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian untuk mencapai kondisi yang lebih baik ya, dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran negara ya. Nah, salah satu instrumen yang paling penting itu adalah dengan melalui pengaturan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, tujuan dari pengelolaan kebijakan fiskal ini adalah yang pertama ada tujuan yang bersifat ekonomi. Nah, yang kedua itu adalah tujuan yang bersifat sosial politik gitu ya. Nah, tujuan yang bersifat ekonomi ini adalah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, atau memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat ya. Bagaimana supaya masyarakat itu kesenjangannya itu semakin tipis gitu ya, rasio gininya semakin kecil. Nah, yang kedua, kebijakan fiskal itu pun selain bersifat ekonomis, itu pun ada tujuan-tujuan yang bersifat sosial politik gitu ya. Nah, bagaimanapun anggaran pendapatan belanja negara itu tidak dapat dipisahkan itu ya, pasti syarat dengan kepentingan politik gitu ya. Yang namanya pemerintah ya pada masa sekarang ini tentunya mereka akan berusaha untuk menjalankan atau memenuhi janji-janji kampanyenya gitu yang mereka lakukan sebelum mereka berkuasa untuk menarik simpati dari masyarakat. Nah, tentunya untuk menjalankan program-programnya, janji-janji medisnya tersebut itu memerlukan dana, memerlukan biaya. Ya, dari mana? Ya dari sini, dari APBN ini ya, di pos-pos pengeluarannya maka itu akan dimasukkan janji-janji politik pemerintah itu ya, untuk apa. Nah, di antaranya mungkin untuk menciptakan ya stabilitas keamanan sosial, politik gitu ya, ataupun tadi ya untuk mengurangi pengangguran ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain-lain tentunya ya, sesuai janji-janji yang disampaikan dulu ketika sebelum berkuasa. Nah, Ade Warman Karim itu menjelaskan ya bahwa dalam membuat kebijakan fiskal itu harus berpatokan pada prinsip-prinsip di dalam agama Islam ya. Yang pertama itu adalah prinsip tauhid. Nah, prinsip tauhid ini mengandung pengertian bahwa kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah itu harus berpatokan kepada tauhid. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu ya. Nah, sehingga kebijakan pos-pos pengeluaran ataupun pendapatan itu dijalankan dengan cara-cara yang halal. Tidak boleh pendapatan itu menzolimi masyarakat, tidak boleh pengeluaran itu untuk melakukan pembelian atau pembangunan sarana-sarana yang membawa kepada kemaksiatan tentunya ya. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan ya. Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah itu harus bisa mendatangkan keadilan bagi masyarakat.
Jangan sampai hanya menguntungkan satu golongan tertentu, tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh golongan masyarakat yang lain. Nah, ini harus merata gitu ya, prinsip keadilan ini. Semua kalangan, semua golongan, baik itu yang mendukung ataupun tidak, itu harus mendapatkan kesejahteraan yang sama. Nah, yang ketiga adalah prinsip nubuwah, kenabian gitu ya. Maka harus berpatokan kepada prinsip-prinsip nubuwah, kenabian, yaitu adalah sidik, amanah, fatanah, dan tabligh tentunya. Yang keempat adalah prinsip khilafah atau prinsip pemerintahan gitu ya. Dan yang kelima adalah ma'ad, hasil. Jadi harus ada hasilnya. Untuk apa gitu ya? Apa tujuannya misalkan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang kebijakan fiskal, maka tentunya itu tidak dapat dipisahkan dengan apa yang namanya APBN gitu ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketika kita berbicara APBN, maka ada 3 macam APBN itu. Yang pertama adalah defisit ya, yang kedua adalah APBN seimbang, dan yang ketiga adalah APBN surplus. APBN defisit itu apabila penerimaan negara itu lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, APBN seimbang itu apabila penerimaan itu sama dengan pengeluaran, dan APBN surplus itu apabila penerimaan lebih tinggi daripada pengeluaran negara. Nah, biasanya untuk negara-negara maju itu menggunakan yang seimbang atau surplus, berbeda dengan negara berkembang seperti kita di Indonesia. Biasanya itu menggunakan anggaran APBN defisit gitu ya, artinya pengeluaran itu lebih tinggi daripada penerimaan. Nah, untuk apa tujuannya? Nah, tentunya ini memiliki tujuan ya. Pengeluaran pemerintah lebih besar itu bertujuan untuk menambah gitu ya pengeluaran pemerintah. Nah, tambahan pengeluaran pemerintah ini biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun sarana-sarana ekonomi yang lain. Misalkan ketika pemerintah membangun infrastruktur baru, sebut saja misalkan kereta cepat gitu ya, atau jalan tol atau infrastruktur lainnya, maka itu akan menambah ya permintaan barang dan jasa. Untuk apa? Untuk melakukan atau untuk membangun infrastruktur tersebut. Dan yang kedua, akan ada di sana penyerapan tenaga kerja baru. Ada proyek baru, berarti adanya penyerapan tenaga kerja, adanya lapangan kerja di sana, sehingga masyarakat itu akan terserap itu ya, yang tadinya menganggur sekarang bisa bekerja gitu ya. Nah, sehingga pengangguran bisa berkurang. Nah, sehingga ketika kita berbicara anggaran defisit, maka itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana gitu ya hubungannya anggaran defisit dengan pertumbuhan ekonomi tadi ya? Ketika misalkan pengeluaran pemerintah ditambah, maka itu akan menambah permintaan barang dan jasa untuk tadi ya bahan bakunya, pembangunan itu. Yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja. Ketika tenaga kerja diserap, maka pendapatan masyarakat naik. Ya, kalangan masyarakat yang tadi tidak berpendapatan sekarang berpendapatan, naik itu pendapatannya. Ketika pendapatan masyarakat naik gitu ya, maka konsumsinya akan naik. Gitu. Nah, kalau konsumsi masyarakat naik, maka permintaan barang dan jasa untuk produk-produk yang lain pun naik gitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ketika permintaan barang dan jasa produk yang lain naik, maka perusahaan-perusahaan lain pun yang tadi tidak berhubungan dengan proyek infrastruktur tersebut mendapat tambahan permintaan gitu ya. Karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat tadi. Akhirnya apa? Adanya penyerapan tenaga kerja baru. Kenapa? Karena mereka menambah produksi juga gitu ya. Nah, terus itu berputar seperti itu, sehingga itu yang namanya adalah multiplier effect gitu ya. Dari pengeluaran pemerintah misalkan defisit anggaran yang 300 triliun itu akan menambah jumlah permintaan barang dan jasa atau permintaan agregat itu jauh lebih besar, bahkan berkali-kali lipat daripada jumlah pengeluaran negara tersebut yang ditambahkan tadi ya. Nah, tentunya multiplier effect itu memiliki asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya adalah barang dan jasanya itu diproduksi di dalam negeri ya.
Berbeda kalau kita misalkan, oh ada proyek infrastruktur kereta cepat, tapi barang-barangnya, bahan bakunya diambil dari Cina, maka tidak akan ada penambahan permintaan barang dan jasa itu, ya. Kemudian tenaga kerjanya juga misalkan diambil dari asing gitu. Nah, maka tidak akan ada penyerapan tenaga kerja, tidak akan ada peningkatan pendapatan masyarakat gitu ya. Nah, maka tidak akan terjadi multiplier effect di sana. Pertumbuhan ekonomi ya tidak akan terjadi gitu ya. Sehingga tujuan anggaran APBN defisit itu ya menjadi tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai gitu ya. Ketika bahan bakunya itu, tambahan permintaan barang dan jasanya itu diambil dari luar negeri. Ya, jadi asumsinya itu harus diproduksi di dalam negeri. Tenaga kerjanya itu harus berasal dari dalam negeri. Jangan menggunakan tenaga kerja asing gitu ya. Nah, itu. Kemudian ketika kita berbicara tentang kebijakan fiskal, ya sedikitnya ada dua bentuk gitu ya kebijakan fiskal itu. Yang pertama ada yang kebijakan fiskal itu yang menstabilkan secara otomatis, dan yang kedua adalah dengan cara tadi ya mengatur penerimaan dan pengeluaran negara ya. Penerimaan negara misalkan dari pajak ya, salah satunya yang terbesar, pengeluaran negara ya dengan pos-pos yang ada tadi. Nah, yang pertama stabil otomatis itu ada yang namanya pajak, tax gitu ya. Pajak itu artinya ketika perekonomian meningkat, maka jumlah pajak itu pun akan mengikuti gitu ya, meningkat proporsional. Tambahan penerimaan negara akan naik, sehingga itu akan memperlambat kenaikan pendapatan disposibel masyarakat. Nah, sebaliknya ketika perekonomian sedang resesi, sedang turun, maka pajak pun akan proporsional turun, pendapatan negara akan berkurang, dan ini akan memperlambat penurunan pendapatan disposibel masyarakat tentunya. Nah, sehingga fluktuasi dari naik turunnya perekonomian itu tidak terlalu jauh gitu ya, dirasakan oleh masyarakat, tidak terlalu signifikan ya, sehingga fluktuasinya itu jaraknya, gapnya itu tidak terlalu jauh. Nah, yang kedua adalah kebijakan fiskal diskresioner, yaitu melalui pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Nah, ada dua di sini. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansi dan kontraksi gitu ya. Nah, kebijakan fiskal ekspansi itu dilakukan pemerintah ketika terjadi banyak pengangguran. Pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan pengangguran ya. Nah, maka pemerintah akan menambah pengeluarannya gitu ya. Membangun banyak infrastruktur, membuka banyak lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat pajak supaya apa? Supaya iklim investasi naik, meningkat gitu ya. Nah, sebaliknya ketika misalkan perekonomian sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi gitu ya, atau misalkan keadaan perekonomian sudah mencapai full employment, atau misalkan katakan pengangguran sudah sangat kecil, maka pemerintah itu biasanya menerapkan kebijakan kontraksi gitu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah tadi ya, supaya inflasi tidak terlalu besar, supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat juga tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, kemudian pajak pun itu akan dinaikkan gitu ya, untuk menstabilkan perekonomian ya, supaya tadi ya tujuannya inflasi itu bisa diturunkan gitu ya. Inflasi yang terlalu tinggi tentunya itu akan membahayakan ya terhadap kelangsungan perekonomian suatu negara. Nah, ini beberapa hal gitu ya yang perlu kita ketahui ya tentang kebijakan fiskal ya, terutama tadi ya bagaimana kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam ya. Demikian pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kita semua. Kalau ada pertanyaan belum ada yang dipahami, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Demikian pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.